Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya masuk dulu ke komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik walaupun judulnya di sini adalah P3 keperawatan, tapi komunikasi terapeutik ada di seleksi atau uji kompetensi juga. Jadi materinya nanti saya share berteman-teman, rekamannya juga kita sediakan. Kemudian sebagai pemberitahuan bahwa Kanduru mengalami gangguan di media sosial terutama IG diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak atau hal-hal yang aneh maka tolong jangan dihiraukan, konfirmasi ke Kanduru, ke nomor Kanduru. Baik teman-teman, kita mulai untuk pagi ini. Komunikasi terapeutik itu ada di semua seleksi ujian, apakah P3K, KM, SKB maupun di uji kompetensi. Ini pengertiannya, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terencana, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik itu adalah untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, kepercayaan atau kesehatan dan kesejahteraan pasien. Kemudian tujuan komunikasi terapeutik adalah untuk membangun saling percaya antara perawat dan pasien, membantu pasien mengekspresikan perasaan dan pikirannya, kemudian membantu pasien memahami kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya. Karakteristiknya bahwa komunikasi terapeutik berpusat pada pasien dan artinya perawat harus fokusnya adalah pemenuhan kebutuhan dan pengalaman pasien. Bertujuannya adalah untuk jelas memiliki tujuan terkait dengan kesembuhan, empati, dan di sini adalah bahwa ada perasaan perawat harus memahami pikiran dan perasaan pasien, non-judgmental atau tidak um, menghakimi ya, tidak menghakimi atau di sini menghindari penilaian terhadap pasien. Asertif, perawat harus dapat berkomunikasi secara tegas dan jelas. Responsif, perawat harus dapat menanggapi dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasien. Manfaatnya meningkatkan hubungan antara perawat dan pasien, membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman pasien tentang kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan coping, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Ini yang biasa muncul tuh yang ini nih. Tahap prainteraksi apa yang dilakukan oleh perawat, yaitu memeriksa perasaan, fantasi, rasa takut, analisis kekuatan, keterbatasan profesional diri, kaji data mengenai pasien jika memungkinkan, rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama. Jadi belum dengan pasien, belum belum berhubungan dengan pasien, tapi baru akan merencanakan terkait dengan hubungan yang pertama dengan pasien. Ya, kemudian ini prainteraksi. Jadi di setiap level-levelnya Anda harus paham benar-benar paham. Kemudian selanjutnya ada tahap perkenalan dan orientasi pengkajian. Tetapkan alasan untuk mencari bantuan. Kemudian bina hubungan percaya, penerimaan, dan komunikasi terbuka. Terapi, mengkaji pasien, eksplorasi pikiran, perasaan, dan tindakan pasien. Kemudian identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas dan diagnosis. Tetapkan tujuan bersama dengan pasien, rumuskan bersama kontrak yang bersifat saling menguntungkan, mencakup nama, peran, tanggung jawab, harapan, tujuan, tempat pertemuan, waktu pertemuan, kondisi, terminasi, dan kerahasiaan. Ini yang muncul atau yang harus ada di tahapan orientasi.
Nih, jadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, ada enam yang harus Anda lakukan atau harus dilakukan pada kegiatan eh, orientasi. Kemudian selanjutnya, terapi merencanakan intervensi dan hasil yang akan dicapai. Kemudian di kerja itu eksplorasi stresor, ya stresor. Kemudian pendekatan pemecahan masalah, ya. Kemudian juga mendorong coping. Kemudian eh, menganjurkan mempraktekkan perilaku adaptif. Juga bahas atasi perilaku yang resisten. Dan terapi ataupun tahapan kerja ini merupakan tahapan terlama pada saat komunikasi terapeutik, di mana ini paling lama ya, karena kegiatannya itu adalah yang dilakukan adalah panjang ataupun uh, secara seri ya, atau sehingga membutuhkan waktu yang lama. Terminasi bina realita tentang perpisahan dengan cara mengekspresikan perasaan tentang terminasi, observasi kemajuan terapi, pencapaian tujuan, mengevaluasi hasil, mengkaji ulang masalah, tujuan dan intervensi, kemudian mengobservasi klien tentang adanya perilaku agresif, dan terapi mengevaluasi keseluruhan hubungan terapis dengan pasien, mengeksplorasi secara timbal balik perasaan, penolakan, kehilangan, dan kemarahan, serta perilaku yang terkait lainnya. Ini ada teknik komunikasi. Selain komunikasi sendiri, Anda harus paham teknik komunikasi ada beberapa, dan tolong dipahami karena biasanya juga teknik komunikasi ini sering muncul di seleksi P3K, SKB, dan uji kompetensi, dan ini sangat-sangat penting bagi kita. Yang pertama, mendengar aktif. Ya, ini konsepnya adalah bahwa kita menggunakan semua panca indera, pasif, hanya dan lain sebagainya. Ada penerimaan, kemudian klarifikasi, menanyakan apa yang tidak dimengerti, focusing. Nah, ini membatasi area kalau pasiennya flight of idea, loncat-loncat idenya, maka kita harus memfokuskan. Kemudian observasi, mengamati klien dilakukan sedemikian rupa sehingga klien tidak malu, kemudian menawarkan informasi, ada diam. Nah, dia tujuan diam ini adalah untuk mengorganisir pemikiran, proses informasi, menunjukkan bahwa perawat bersiap untuk menunggu respon. Kemudian asertif, kemampuan meyakinkan dan nyaman mengikuti pikiran, perasaan, kemudian ada menyimpulkan, jadi kita menyimpulkan poin-poin saja, termasuk klarifikasi, kemudian giving recognition atau memberi pengakuan. Saya melihat Anda sudah pakai baju rapi hari ini, saya tampak segar, itu giving recognition, pengakuan ya. Kemudian offering staff, ya, offering self, menawarkan diri. Aku akan duduk menemui selama 15 menit. Kemudian offering general lead, memberikan petunjuk umum, ya. Kemudian memberikan pertanyaan terbuka, giving broad opening, yang dari mana Anda mulai, apa yang Anda pikirkan pagi ini, kemudian placing time in the time, kemudian menjadi membuat sebuah urutan, itu adalah teknik komunikasi, ya. Kemudian ada juga increase deskripsi, mendukung deskripsi dan dari persepsi. Kemudian increase comparison, mendukung perbandingan. Restarting, mengulang. Ya, Anda berkata bahwa Anda meninggal meninggal saat Anda umur 5 tahun. Nah, ini mengulang ya, mengulang. Jadi apa yang dia katakan diulangi lagi, restarting. Dan ini biasanya ada perbedaan dengan refleksi. Kalau refleksi, dia menyatakan, haruskah saya pulang minggu ini?
Nah, kita merefleksikan, ditanya kembali gitu ya. Kalau kalau restarting penekanan ya, ya itu bedanya ya. Mengembalikan pikiran, perasaan klien, ide perasaan, pertanyaan klien. Tapi kalau restarting mengulangkan, mengekspresikan klien ya. Jadi kalau ide, perasaan, pertanyaan itu biasanya reflecting ya. Itu ya kuncinya. Kemudian ada presentation reality, menghadirkan kenyataan. Saya tidak mendengar seorang pun bicara, saya adalah yang merawat Anda. Ini adalah rumah sakit. Jadi, eh, terutama untuk pasien eh, gangguan orientasi realita ya. Gua ini misalkan di mana, dan kita meng, apa, menghadirkan realita pada pasien. Kemudian Pouching doubt menyelipkan keraguan, menyelipkan persepsi perawat harusnya ya. Mengenai realitas saya bahwa sesuatu yang dipercaya, exploring itu menceritakan pada saya tentang ini. Nah, itu adalah mengeksplorasi. Kemudian, nah ini komunis terapeutik adalah eh, dalam keperawatan, pengajian, kemudian rencana tujuan, membantu kebutuhan sendiri, implementasi, dan evaluasi. Ini teorinya untuk terkait dengan komunikasi terapeutik. Dan untuk pembahasan soal akan dilakukan di malam hari. Jadi teman-teman silakan dipahami dan ini nanti rekamannya akan saya siapkan. Jadi di pagi hari, setiap pagi kita akan melakukan Zoom. Zoom itu bisa setengah jam atau satu jam. Yang penting kita cicil sedikit demi sedikit terkait dengan teori-teori yang mendasari atau teori-teori yang malang harus Anda pahami untuk menjadi atau sebagai dasar dari mm, persiapan Anda untuk mengikuti seleksi keperawatan, apa itu uji kompetensi, apa itu eh, apa P3K atau SKB ya. Itu jadi mungkin nanti akan saya share terkait dengan materi juga terkait dengan rekamannya. Rekaman akan saya share. Jadi terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Kita tidak lama-lama untuk Komisi Robotik. Silahkan dipahami. Nanti rekamannya akan saya berikan setelah uh, ini selesai. Saya edit dulu baru saya berikan ke teman semua. Mohon maaf secepatnya karena saya masih ada hal yang harus saya perbaiki terkait dengan media sosial yang jangan sampai nanti ada orang yang tertipu terkait dengan penawaran-penawaran yang mengatasnamakan Kanduru walaupun Kanduru tidak melakukan penawaran apapun. Jadi pagi ini cukup sekian dulu. Pagi besok kita mulai jam 7 tetap dengan materi yang berbeda. Kemungkinan besok ada sebar ya, komunitas sebar. Dan di pagi hari kita hanya membahas tentang teori. Untuk pembahasan soal kita akan berikan di malam hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.